Mengapa Sokrates membenci demokrasi? Kita sudah terbiasa memandang demokrasi sebagai sesuatu yang sangat mulia. Dan karena itu, kita juga sering memandang Athens, peradaban yang melahirkan demokrasi, dengan rasa kagum yang besar. Bangunan Parthenon bahkan telah menjadi simbol nilai-nilai demokrasi. Tidak heran jika banyak pemimpin negara demokratis senang berfoto di sana. Karena itulah, cukup mengejutkan ketika kita mengetahui bahwa salah satu pencapaian terbesar Yunani kuno, yaitu filsafat, justru sangat curiga terhadap pencapaian lainnya, demokrasi. Bapak filsafat Yunani, Sokrates, digambarkan dalam dialog-dialog karya Plato sebagai seseorang yang sangat pesimis terhadap sistem demokrasi. Dalam buku ke-6 dari The Republic, Plato menggambarkan Sokrates sedang berbicara dengan seorang tokoh bernama Adeimantus. Dalam percakapan itu, Sokrates mencoba menunjukkan kelemahan demokrasi dengan membandingkan sebuah negara dengan sebuah kapal. Ia bertanya, "Jika kamu akan melakukan perjalanan laut yang panjang, siapa yang ingin kamu tunjuk untuk memimpin kapal? Sembarang orang atau seseorang yang memahami ilmu pelayaran?" "Tentu saja seseorang yang memahami pelayaran," jawab Adeimantus. Lalu Sokrates melanjutkan, "Kalau begitu, mengapa kita berpikir bahwa siapa saja bisa menentukan siapa yang pantas memimpin sebuah negara?" Disinilah inti pemikiran Sokrates. Menurutnya, memberikan suara dalam pemilu adalah sebuah keterampilan, bukan sekadar intuisi atau perasaan. Dan, seperti keterampilan lainnya, kemampuan itu harus dipelajari dan dilatih. Membiarkan masyarakat memilih tanpa pendidikan politik yang memadai, menurut Sokrates, sama tidak bertanggung jawabnya dengan menyerahkan kendali sebuah kapal perang kepada orang yang tidak memahami laut saat badai sedang mengamuk. Pengalaman pribadi yang membuat Sokrates tidak percaya pada demokrasi. Sokrates tidak hanya mengkritik demokrasi secara teori, ia pernah menjadi korban langsung dari kebodohan massa. Pada tahun 399 sebelum Masehi, ia diadili atas tuduhan merusak moral pemuda Athena dan tidak menghormati dewa-dewa negara. Banyak sejarawan menganggap tuduhan tersebut dibuat-buat. Sebanyak 500 warga Athena dipilih sebagai juri untuk memutuskan nasibnya. Dengan selisih suara yang tipis, mereka menyatakan Sokrates bersalah. Hukumannya adalah kematian. Ia dipaksa meminum racun hemlock hingga meninggal dunia. Bagi para pencinta filsafat, peristiwa ini dianggap sama tragisnya dengan penyaliban Yesus bagi umat Kristiani. Bagi Sokrates, kejadian itu menjadi bukti bahwa suara mayoritas tidak selalu menghasilkan keputusan yang benar. Sokrates bukan anti rakyat. Yang menarik, Sokrates sebenarnya bukan seorang elit yang percaya hanya kalangan tertentu yang boleh berpartisipasi dalam politik. Ia tidak mengatakan bahwa hanya orang kaya atau bangsawan yang boleh memilih. Yang ia tekankan adalah bahwa hak memilih seharusnya disertai kemampuan berpikir rasional dan mendalam. Dengan kata lain, Sokrates mendukung apa yang bisa disebut sebagai demokrasi intelektual, bukan demokrasi yang hanya didasarkan pada hak lahir. Menurutnya, masyarakat harus dididik terlebih dahulu sebelum diberi kekuasaan untuk menentukan masa depan negara. Namun dalam praktiknya, masyarakat sering diberi hak memilih tanpa pernah diajarkan cara berpikir kritis. Dan Sokrates tahu kemana arah sistem seperti itu. Menuju sesuatu yang sangat ditakuti oleh bangsa Yunani, demagogi. Bahaya demagog. Demagog adalah pemimpin yang memperoleh kekuasaan dengan cara memanipulasi emosi publik. Mereka tidak menawarkan kebenaran, mereka menawarkan apa yang ingin didengar masyarakat. Athena pernah memiliki pengalaman pahit dengan tokoh semacam ini. Salah satunya adalah Alcibiades, seorang bangsawan kaya, karismatik, dan pandai berbicara. Ia mampu memikat rakyat Athena dengan janji-janji dan retorika yang memukau. Namun pada akhirnya, kebijakan yang ia dorong justru membantu membawa Athena ke dalam petualangan militer yang berakhir dengan bencana besar di Sisilia. Sokrates memahami bahwa manusia sangat mudah tergoda
oleh jawaban yang sederhana untuk masalah yang rumit. Dan disinilah demokrasi menjadi rentan. Dokter dan penjual permen. Untuk menjelaskan bahayanya, Sokrates memberikan sebuah ilustrasi yang terkenal. Bayangkan sebuah pemilihan umum yang diikuti oleh dua kandidat. Yang pertama adalah seorang dokter, yang kedua adalah seorang penjual permen. Penjual permen berkata kepada para pemilih, "Lihatlah dokter itu, dia selalu membuat hidup kalian sulit. Dia memberi kalian obat pahit, dia melarang kalian makan dan minum sesuka hati. Dia membuat kalian menderita. Sedangkan saya akan memberi kalian makanan enak, pesta, dan semua hal yang menyenangkan." Lalu Sokrates bertanya, "Menurutmu, siapa yang akan menang?" Dokter mungkin akan menjawab, "Saya memang membuat hidup kalian tidak nyaman, tetapi semua itu saya lakukan demi kesehatan kalian." Namun, apakah jawaban itu akan disukai banyak orang? Kemungkinan besar tidak. Mayoritas orang lebih suka mendengar apa yang menyenangkan daripada apa yang benar. Dan karena itulah, kata Sokrates, demokrasi sering memilih penjual permen daripada dokter. Peringatan Sokrates yang masih relevan? Hari ini, kita cenderung menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang sepenuhnya baik. Kita jarang mempertanyakan kelemahannya, padahal Sokrates telah memberikan peringatan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Menurutnya, kualitas demokrasi tidak pernah lebih baik daripada kualitas pendidikan masyarakatnya. Jika masyarakat tidak diajarkan berpikir kritis, memahami fakta, dan menilai argumen secara rasional, maka demokrasi akan mudah dikuasai oleh orang-orang yang pandai memainkan emosi. Akibatnya, pemimpin yang terpilih bukanlah mereka yang paling kompeten, melainkan mereka yang paling pandai menjual harapan. Dan mungkin itulah sebabnya, seperti yang diperingatkan Sokrates sejak dahulu, dunia seringkali memilih begitu banyak penjual permen dan sangat sedikit dokter. Jika kalian menyukai video ini dan tertarik untuk belajar, tonton video selanjutnya yang saya cantumkan di sini. Terima kasih telah menonton.